teman-teman, karena sudah ada Mbak Ceida, Mbak Teresia, sama Mbak Veronica yang join, kita mulai saja ya. Pembahasan di web kali ini, saya cuma bakal merevisi tugas dari teman-teman sejauh mana dan apa yang masih dibingungkan gitu ya. Baik, untuk memulai web kali ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat semua ya, baik-baik, lancar-lancar dalam pengerjaan karya ilmiahnya. Nah, oke, sebentar. Mbak Veronica, Mbak Teresia, kalau bisa videonya di-on-kan saja ya. Soalnya kita ini direkam. Oke, terima kasih ya. Saya ini mulai dari tugas Mbak Kartini dulu. Mbak, sebenarnya ini udah oke ya semuanya, udah tidak ada revisi dari saya. Ini revisinya kebalik Mbak. Jadi di abstrak itu bahasa Indonesia dulu. Nah, baru bahasa Inggris. Ya. Nah, ini Mbak kebalik ya. Terus yang bisa lihat berapa persennya apa namanya, kan itu ada persentasenya kan Mbak. Nah itu Mbak coba cek deh, coba dibuka e-learningnya, itu kelihatan nggak berapa revisinya, bagian mana yang harus direvisi. Biasanya sih kelihatan ya, tapi coba Mbak lihat di Mbak kelihatan nggak? Kalau saya nggak bisa lihat. Tapi kemarin itu sudah ada saya perbaiki yang 31 itu. Iya. Sebenarnya kalau 31% sih udah aman ya. Paling ya ini mah mungkin ada beberapa bagian yang harus diedit, itu bisa berupa di pendahuluan aja Mbak, lihat lagi kata-katanya yang sekiranya pengutipan langsung dan tidak langsungnya yang belum benar. Terus ini di nama Mbak itu dicantumkan penulis satunya Mbak, penulis duanya saya. Jadi ditulis juga nama saya dan email saya. Nah, email saya belum pada tahu ya. Saya tulis di ini aja ya, di chat aja ya. Ini belum semuanya join ya. Nah, bentar saya tulis dulu. Mbak udah nulis surat keterangan bebas plagiat? Udah diupload? Belum. Oh, belum. Nah, itu nanti Mbak Teresia udah. Itu di tugas 11 ada ya, form bebas plagiatnya itu diisi. Diupload juga. Oke Mbak, ini Mbak Kartini, revisi dari saya, abstraknya kebalik. Oke, sebentar. Terus sama penelitian, udah ya. Mbak, ini jadinya yang diwawancara siapa? Hasil data penelitian ini dari mana? Saya, Kak. Hanya dari pustakawannya saja? Dari data pengunjung ya? Database? Iya, soalnya saya langsung yang mengelola sambil meneliti, melihat dari yang keseharian aja. Oke. Jadi tidak ada wawancara. Oke, metode penelitian. Oke, ini metode penelitian deskriptif ya. Iya. Oke.
Oke Mbak, ini sebenarnya ada revisi nih Mbak. Di metode penelitian Mbak ngejelasin bahwa dalam hal ini penulis meneliti tentang pengetahuan para siswa dalam pemanfaatan perpustakaan di SMA Negeri 1 Rantau Badua. Ini ada kalimat pengetahuan para siswa. Otomatis kalau misalnya Mbak menggunakan pengetahuan para siswa berarti itu ada siswa yang diteliti. Kecuali hanya mengenai data, berdasarkan data evaluasi perpustakaan misalnya seperti itu. Kalau misalnya memasukkan pengetahuan siswa, berarti Mbak tahu dari mana pengetahuan siswa. Kalau untuk tahu pengetahuan siswa, berarti kita wawancara siswanya kan. Nah, jadi kalau misalnya memang sudah ada datanya di perpustakaan, lalu Mbak membuat laporan penelitiannya, diolah, jadi jangan sampai ini pengetahuan para siswa ini dimasukin. Jadi bilang aja meliti tentang evaluasi misalnya, evaluasi atau data berdasarkan data deh, data sebentar, data pengunjung pemakai ini, pendidikan pemakai. Oke, sebenarnya kan ini kan sudah ada datanya, Mbak tinggal bikin laporannya aja berdasarkan dari kegiatan data pengunjung yang ada di perpustakaan kan itu sebenarnya kan. Nah, Tapi nanti misalkan saya tambah yang di bulan November kan sudah habis, jadi rencananya mau boleh. ditambah lagi yang di bulan November. Ya, jadi sumber data Mbak ini adalah database kunjungan atau hasil dari data perpustakaan. Misalnya, jadi tidak ada melibatkan siswa di sini. Jadi benar-benar melibatkan data evaluasi, misalnya dari data kunjungan, dari uh, koleksi misalnya. Tapi ini pure dari data kunjungan sih, berdasarkan database perpustakaan, ya. Oke, di sini kan Mbak mengamati sendiri, berarti Mbak sebagai pustakawan kan, Ya. harusnya sih sebaiknya Mbak bisa menambahkan, jangan cuman dari Mbak aja, walaupun Mbak pustakawannya, tapi harus ada data pendukung dari key informan lain. Karena untuk bisa mendapatkan hasil dari penelitian kualitatif itu minimal 3 sampai 5 key informan. Jadi di sini Mbak tambahkan saja mengenai Mbak tambahkan saja key informannya, lalu tambahkan pernyataan dari key informan tersebut. Misalnya guru yang mengelola perpustakaan seperti itu. Oke? Siap, Bu. Ya sudah, aman. Jadi tadi revisinya adalah abstrak diperbaiki, lalu data yang melibatkan siswa itu dihapus, diganti, lalu key informannya ditambah. Ya, penjelasan bahwa pernyataan tersebut berdasarkan key informan. Tambah 2 aja. Kasih aja pernyataan di situ. Misalnya pengelola perpustakaan, siapa guru atau pustakawan yang lain seperti itu. Ya. Yuk. Oke, biar kalau dalam bahasa penelitiannya tuh biar hasilnya tuh jenuh gitu loh. Jadi nggak cuman karena kalau dari Mbak aja jadinya tuh subjektif, tidak objektif gitu loh. Jadi hanya dari sudut pandang Mbak aja. Sedangkan itu penelitian itu kan butuh dari sudut pandang orang lain yang nanti tuh hasilnya itu sebagai bahan evaluasi untuk perpustakaan Mbak sendiri gitu kan. Jadi jangan sampai hanya berdasarkan eh, pemikiran atau sudut pandang Mbak aja gitu. Oke, kita lanjut siapa yang ada di sini. Mbak Veronica ya, Mbak Teresia bentar ya. Ini saya lihat Mbak Veronica dulu. Ini turnitinnya 3%. Kayaknya nggak mungkin banget sih ya, tapi kita cek aja. Mbak Veronica bisa diaktifin videonya. Bisa Ibu, tapi maaf Ibu, saya baru bangun tidur tadi. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa bangun tidur juga, santai aja. Tekan Ibu, biar saya ambil seperti video yang baru. Iya sok. Oke. Mbak Veronica, sembari diaktifin videonya, sembari saya jelasin ya.
hasil dari penelitiannya. Pertama, Mbak, untuk abstrak, ini kita bahas dari mekanisme penulisan dulu ya. Mbak ini penulisannya belum rapi, jadi masih rata kiri kanannya belum. Lalu pendahuluannya juga masih banyak yang copy paste sebenarnya, tapi tidak terbaca oleh cek Turnitin dikarenakan daftar pustaka format penulisan daftar pustaka Mbak belum benar. Makanya hanya 3%. Jadi di sini Mbak daftar pustakanya belum sesuai dengan kaidah APA. Coba Mbak lihat, coba Mbak Veronica sama Mbak Kartini coba deh komunikasi. Itu Mbak Kartini penulisan daftar pustakanya udah benar. Karena kalau Mbak tidak benar penulisan daftar pustakanya itu nggak akan kecek di plagiat dan hasil dari penelitian Mbak Veronica ini nggak akan ke-upload, nggak akan terpilih untuk bisa diupload di jurnal. Sedangkan hasil akhir dari penelitian hasil akhir dari web kita ini adalah tugas teman-teman, jurnal teman-teman itu terupload di jurnal UT. Sedangkan kalau Mbak Veronica ini saya nggak bisa approve Mbak hasil tugasnya. Ibu katanya kan sudah 3% itu apakah saya harus perbaik lagi ya Mbak? Iya, karena Mbak 3% ini penulisan daftar pustakanya masih salah, jadi tidak terdetek di cek Turnitinnya. Abstraknya, Pertamanya, ah? pertamanya saya kirim di 85%. Habis itu dicoret semua Ibu, akhirnya saya rubah jadi 3%. Saya bingung Ibu mau rubah atau enggak lagi? Bukan, ini Mbak daftar pustakanya sistem penulisannya masih salah. Oh, jadi nanti kirimnya di mana lagi ya Mbak? Itu dihapus aja. Nggak, ini daftar pustakanya diperbaiki. Mbak, Ibu ini masih ada titik koma, ada titik di belakang, terus penulisan namanya belum bener. Terus ini ada, jadi ini daftar pustakanya tuh nggak sesuai format gitu loh, Mbak. Jadi Mbak ini ada yang namanya duluan, lalu penerbitnya. Sedangkan kalau misalnya untuk apa namanya, untuk sistem penulisan itu dimulai dari nama dulu, nama dibalik, misalnya nama Mbak Veronica Maria misalnya. Jadi dibalik Maria, Veronica, lalu titik. Lalu tahun bukunya kapan? Misalnya 2020, buka kurung, 2020 tutup kurung. Lalu judul buku dimiringkan. Saya, Mbak kelihatan nggak ya? Oh nggak kelihatan ya. Nah itu judul buku dimiringkan. Lalu penerbitnya dari penerbit apa? Lalu lokasi penerbitnya di mana? Nah itu tuh urutannya harus benar Mbak. Sedangkan Mbak ini di sini masih tidak sesuai dengan penulisannya, kayak ini ada yang benar namanya, lalu tidak ada judul bukunya, langsung hanya penerbit, penerbit CV, pena persada, titik, jadi nggak benar gitu loh penulisannya. Terus kayak ini nih, Doktor Muslim 2017 pertama kali diterbitkan oleh Ideas Publishing Doktor. Itu apa ya maksudnya? Nah, itu masih belum benar ya. Jadi daftar pustakanya Mbak gini ya, kenapa bisa sampai 90%? Karena memang itu copy paste. Sedangkan untuk Saya punya itu 85%. Keduanya itu Ibu, saya berusaha. Jadi dia akan lupa jadi 3% itu. Saya kira itu sudah benar Ibu, kan waktu itu Ibu pernah bilang. suaranya kecil, Minimal suaranya kecil, suaranya kekecilan. Oh, waktu itu kan pertama saya kirim itu 85% Ibu. 85%. Keduanya itu rubahnya jadi 3% sekarang. Pikirnya saya Ibu sudah 3%, saya tidak lagi rubah karena waktu itu Ibu kan ada bilang kalau kita tuh sampai dengan 30%. Iya Mbak, walaupun 3% itu bukan berarti Mbak ini hasilnya tidak ada plagiat. Karena ini dari sistem penulisan, dari metode, dari apa namanya, dari sistem penulisan daftar pustaka. Jadi bukan serta-merta tidak 30% itu sudah betul. Kita harus melihat kan seperti yang sudah dijelaskan di Salingkung UT mengenai mekanisme penulisan karya ilmiah.
Jadi harus benar mulai dari sistem penulisannya, harus benar dari uh, isinya, harus benar dari kutipan langsung dan tidak langsungnya, harus benar dari misalnya metodenya yang dipakai apa. Jadi nggak cuma dinilai dari cek Turnitin 3% lalu karya ilmiah tersebut sudah sempurna, sudah betul gitu, nggak kayak gitu. Itu hanya sebagai patokan bahwa dari hasil keseluruhan karya ilmiah yang dibuat, itu maksimal persentase plagiatnya atau menyalin dari sumber informasi di luar, sumber informasi lain gitu ya, itu 30%. Nah, evaluasi di sini adalah Mbak, ini daftar pustaka udah pasti salah nih, ini harus diperbaiki. Kenapa Ya, bisa? Iya, jadi gini loh. Jadi jangan berpatokan hanya karena jadi jangan berpatokan dari daftar pustaka ditulis terus ada 85% plagiatnya. Itu kan kelihatan. Coba Mbak Kartini udah di-download belum? Itu kelihatan nggak dimerah-merahin nggak di bagian mana? Masih mute, Mbak. Kalau punya saya di bagian pendahuluan. Oke. Ada kan kelihatan yang merah, yang hijau seperti itu kan? Ada. Nah, ada. Nah Mbak Veronica, Mbak kan awalnya kan 85% nih. Dari semua yang merah itu berarti Mbak harus merubah total bahasanya, harus diparafrase. Karena kalau misalnya merah semua berarti itu copy paste bener copy paste. Tidak ada perubahan bahasa di dalamnya, tidak ada penambahan kalimat di dalamnya. Makanya jadinya 85%. Gitu. Walaupun ya, jadi kita kan pasti mahasiswa pinter ya. Diakalin misalnya. Misal contoh nih, itu tuh karya ilmiah misalnya PDF. Itu tuh hasil dari screenshotan. Hasil screenshotan pun itu tidak terbaca oleh cek Turnitin misalnya. Tapi kita sebagai dosen atau sebagai korektor lah ibaratnya, itu kita tahu bahwa hasil dari tulisan itu adalah copy paste atau harus tetap di revisi. Seperti itu. Nah, ini Mbak Veronica. Duh, ini nggak kelihatan ya? Gimana cara liatinnya ya? Bentar. Bu, ini. Nah, dari sistem penulisan kita paling ini dulu aja ya. Belum masuk ke isi ya. Dari sistem penulisan aja Mbak belum rata kiri rata kanan. Jadi belum rapih gitu. Pendahuluan juga. Nah, kita punya waktu sampai tanggal 19 Desember. Mbak Veronica, ada beberapa teman-teman di sini yang punya nomor WA saya. Itu nggak apa-apa saya kasih aja supaya bisa cepet saya revisinya. Saya perbaiki kayak Mbak Teresia itu langsung ke WA saya, langsung dilihat. Jadi poin by poinnya itu direvisinya tuh langsung gitu. Mbak, saya kasih nomor handphone saya kalau mau memperbaiki ya. Karena gini, walaupun misalnya saya sudah approve, saya oke, itu nanti dari UT-nya yang bakal menyeleksi lagi mana hasil dari karya ilmiahnya yang bisa diterima atau tidak. Oke, Mbak. Seperti itu. Nih, saya kasih ya. Nggak apa-apa. Kayak Mbak Kartini aja itu udah benar kok, tapi dia masih 31%. Itu kalau misalnya dirubah bagian-bagian yang dimerahin, yang dihijauin, itu bisa kurang dari 30%, Mbak. Ini saya kasih nomor WA saya, tapi tetap ya harus diupload berulang kali. Setiap revisi itu diupload ke tugas supaya terdetek oleh ini apa namanya aplikasi e-learning. Oke, Mbak Veronica? Ya, Mbak. Oke, sip. Lanjut ke Mbak Teresia belum ini ya? Belum di sebentar. Ibu, saya tanya sedikit dulu, Ibu. Iya, boleh, silakan. Ibu, nanti kalau seandainya saya kan mau Ibu, saya kirim tetap di kolom yang ditugaskan kan, Ibu. Gimana? Sorry. Jadi kan saya harus rubah. Jadi nanti tuh kita harus kirim terus lewat tugas yang keempat itu, atau? Iya. Jadi misalnya kirim dulu ke saya,
Nanti kalau misalnya ini cek lagi ke tugas 4 itu dilihat lagi plagiatnya seberapa. Jadi kalau pengen cepet, langsung kirim ke WA saya, nanti saya revisi segera. Nanti kalau udah, coba diupload ke tugas 4, itu plagiatnya berapa persen, seperti itu. Oke Ibu, Ibu boleh minta ini alamat emailnya atau nama emailnya Ibu nanti supaya saya cantum ke nama emailnya Ibu juga. Oke, ini email di kolom chat udah saya tulis, WA juga udah saya tulis. Masuk nggak? Oh, oke. Masuk nggak teman-teman? Oke. Udah masuk nggak? Maksudnya kelihatan nggak email sama WA-nya? Tunggu Ibu. Oh sudah Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Veronica. Semangat ya. Pelan-pelan aja, dibaca satu persatu. Oke, Mas Gede, lanjut. Kita lanjut ke Mbak Teresia ya. Mbak Teresia coba WA saya coba tes gitu. Iya, saya. Ini nanti kalau misalnya waktunya nggak cukup, saya perpanjang aja ya ininya link ke webnya kita join lagi. Tapi yang udah join kayak Mbak Kartini, Mbak Veronica yang udah saya revisi nggak apa-apa nggak usah join. Tapi yang belum aja. Oke, sebentar. Oke, Mbak Teresia, kemarin yang saya suruh revisi udah direvisi? Sementara Ibu. Belum? Iya, sementara Bu. Oh, oke. Kan ada dari beberapa kalimat yang saya bilang ini nggak perlu Mbak, itu nggak perlu dimasukin. Terus kayak ini, bentar yang saya merah-merahin itu, oke abstraknya udah bener ya. Lalu pendahuluannya juga udah oke. Paling ini, di pendahuluan itu ada kalimat yang penelitian terdahulu yang saya merahin, itu dihitemin aja, karena sebenarnya itu sebagai contoh aja sih, saya pengen Mbak menjelaskan teori apa yang Mbak gunakan untuk penelitian ini. Nah, itu kan karena belum ya, karena baru secara teori keseluruhan aja, belum terfokus teori apa yang diuji. Karena kalau misalnya kuantitatif itu biasanya kita menguji sebuah teori apa untuk menjawab pertanyaan yang ada di penelitian. Oke. Terus ini kan Mbak kan semuanya per poin ya, kayak metode teori yang digunakan satu penelitian ini menggunakan deskriptif, lalu dijelaskan penelitian deskriptif adalah itu langsung aja Mbak. Jadi nggak usah dibikin per poin, nggak usah dibikin 1, 2, 3 itu nggak usah, langsung aja penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, uh, kuantitatif deskriptif, misalnya seperti itu ya, dengan lokasi penelitian di mana, populasinya apa, sampelnya seperti apa, jadi dibikin per paragraf aja, nggak usah dibikin per poin. Karena kalau dibikin per poin itu, kalau misalnya itu hanya untuk kesimpulan saran aja, karena kesimpulan ada berapa, sarannya juga ada berapa, jadi itu menjawab dari, misalnya kesimpulannya ada 5, ya sarannya juga ada 5, misalnya kayak gitu. Nah kalau ini, ngabisin, apa namanya, ngebanyak-banyakin ini aja, poin per poin aja itu nggak perlu. Lalu oke itu ya paling yang merah-merah udah saya merahin cuma itu aja sih Mbak, ini terlalu banyak poin. Tapi ini ada yang nggak perlu poin itu adanya di metode, itu nggak usah. Kalau hasil pembahasan itu nggak apa-apa karena itu table ya, nggak apa-apa. Lalu Mbak tinggal cek presentasi ininya aja, apa namanya, presentasi cek plagiatnya aja. Nanti itu pasti bakal banyak. Saya ini yakin nih bakal banyak yang apa namanya, kemerah-merahin gara-gara plagiatnya. Tapi nggak apa-apa. Itu nanti di ini aja Mbak, diganti aja, di parafrase namanya. Jadi diganti aja kalimatnya dengan maksud yang sama, tapi kalimatnya berbeda. Kayak gitu. Oke, Mbak Teresia. Ibu kalau sudah revisi, saya kirim dulu di WA Ibu atau langsung upload? Upload dulu aja, biar ketahuan itu persentasenya berapa. Nah, karena sebenarnya dari isi sudah oke, dari format penelitian, dari format penulisan sudah oke, tinggal dilihat
sejauh mana seberapa besar persentase plagiatnya. Nah, dah. Oke, sekarang next ke Mbak Ceida. Ya, Bu. Mana Mbak Ceida ya? Mbak Ceida ini 16%. Sebentar, kita cek dulu ya. Iya, 16% Bu plagiatnya. Nah, Mbak, ini abstrak. Abstrak yang bahasa Indonesia itu tidak perlu garis miring. Itu format penulisannya biasa aja, maksudnya dilurusin aja. Nanti yang bahasa Inggris itu baru pakai baru di garis miringkan. Nah, ini namanya ditambah dengan nama saya dan email saya. Lalu yang ini yang di bawah judul. Di bawah judul, ya. Nah, kalau di format ya, tapi kalau sebenarnya nggak juga dulu, sekarang nggak apa-apa sampai benar-benar approve, sampai benar-benar nggak ada lagi revisi. Jadi namanya Ibu dulu baru nama saya. Nama Mbak Ceida dulu baru nama saya. Jadi Mbak Ceida penulis 1, saya penulis 2, istilahnya seperti itu. Oh, gitu. Jadi nama saya, baru nama Ibu, baru email saya, email Ibu. Iya, betul. Oh, nanti saya cek lagi aja ya detailnya seperti apa, tapi yang pasti Mbak Ceida adalah penulis 1. Bentar. Mbak, ini metode survei. Iya, betul. Oke. Survei, sebentar, ini saya belum baca secara keseluruhan ya. Survei. Yang hasil revisi sudah saya kirim, Bu. Ke email? Ke WA? Ke e-learning. Sebentar. Okay. Mbak, ini metode survei, siapa yang disurvei? Saya langsung ke dinas perpustakaannya. Awalnya saya bertemu dengan stafnya di sana, lalu sama staf saya dipertemukan ke Kasih, baru kami bertiga ngobrol. Untuk melakukan, iya. Itu kualitatif namanya, Mbak. Iya, karena kalau survei itu Mbak bagiin angket. Oh, iya. Gitu. Jadi Mbak bagiin angket, dari survei yang dilakukan dapatlah hasil kesimpulan. Kalau misalnya Mbak melakukan pendekatan dengan itu wawancara namanya, mencari data dengan wawancara. Nah, itu metode penelitiannya berarti kualitatif, deskriptif ya, yang gampang aja. Mbak mendapatkan data dari mana tadi? Dari Dinas Perpustakaan daerahnya. Langsung. Iya, Bu. Nah, yaitu kualitatif ya Mbak ya? Iya, Bu. Oke, yang diwawancara siapa? Oke, berarti revisinya adalah di metode ya. Metodenya dikoreksi, ini adalah metode kualitatif. Lalu dijelaskan Mbak mau wawancara siapa, itu namanya key informan. Kapan? Namanya Disebut. Berapa orang? Siapa aja, kan bertiga tuh, disebut aja bertiga itu, pernyataannya seperti apa, itu dijelaskan saja sedikit. Nah, ini sudah oke sih. Paling Mbak, dari setiap maps, dari setiap tabel, apa sih namanya nih, yang alur standar pelayanan. Nah, itu Mbak jelaskan, itu Mbak jelasin aja, dijabarkan dengan paragraf, dah itu aja. Oh, jadi saya nggak perlu upload yang foto ini. Foto apa? Ini kan ini kan saya foto, Bu. Jadi bukti. Setiap alur-alur itu saya foto. Oh, nggak apa-apa. Saya masukkan di situ.
Apakah yang foto ini saya hapus terus saya jabarkan satu persatu atau bagaimana, Bu? Nggak apa-apa, yang foto ini tetap ada, tapi dijelasin secara singkat satu paragraf Oh, aja. gitu. Dijelasin 3 sampai 4 kalimat. Kan ini ada Oh, di step-stepnya bawahnya. nih. Kan ada step-stepnya nih, misalnya alur standar pelayanan. Pertama, terdaftar sebagai anggota perpustakaan. Syarat sebagai terdaftar sebagai anggota perpustakaan itu syarat untuk menjadi anggota apa? Terus Iya, datang Bu. ke perpustakaan. Datang ke perpustakaan itu minimal sekali berapa kayak gitu. Dijelasin aja. Dijelaskan menggunakan penjabaran bahasa itu aja. Oke, Mbak Vera nggak apa-apa. Oke, Mbak Ceida, udah benar ya. Oke, Mbak, di penutup ini dikoreksi ya. Nggak usah dibikin per poin. Ini dibikin penjabaran aja karena di sini Mbak tidak ada saran yang per poin. Oh, gitu. Jadi penutupnya hasil kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. Bagaimana, misalnya kayak gini nih. Bentar. Sebentar saya baca dulu. Adapun kesimpulan yang A perlunya perpustakaan di daerah. Maksudnya Mbak, pustakawan atau perpustakaan? Perpustakaan. Oh, bentar Mbak. Ini ada kesimpulan dan Mbak, ini dibikin paragraf aja penutupnya ya Mbak ya. Jadi seperti ini. Ini maksudnya coba di poin A ini apa? Perlunya perpustakaan di daerah ini maksudnya gimana? Ya, iya Bu, maksudnya ya perlu adanya gedung perpustakaan di daerah gitu, Bu. Oke, berarti itu misalnya kalimatnya ada perbaikan interior perpustakaan misalnya seperti itu. Nah, itu dijabarin aja. Jadi dijelaskan bahwa dari hasil penelitian itu keadaan di lapangan kalau perpustakaannya itu fasilitas atau bentuk perpustakaannya tidak memadai misalnya. Jadi perlu adanya desain interior perpustakaan yang menarik. Nah, itu dijelasin aja. Jadi dijelasin pakai penjabaran aja ya. Oh iya, jadi poin-poinnya saya hilangkan Bu ya. Kalaupun pakai poin, boleh pakai poin asalkan jangan sesingkat ini. Jadi dijelaskan dulu bahwa dari hasil penelitian itu desain perpustakaannya tidak menarik, jadi perlu ada perombakan seperti itu. Itu tarikan kesimpulan dari yang sudah wawancara yang udah Mbak lakukan ya. Yang kedua misalnya mengembang perpustakaan. Ini A dan B itu sama. Iya. A, B, C itu sama. Karena intinya ketika perpustakaan ini dirombak, otomatis itu menciptakan kenyamanan bagi bagi pemustaka, bagi pengunjungnya. Berarti poin utamanya adalah misalnya dari segi bangunan harus diperbaiki. Yang kedua misalnya dari segi koleksi harus ditambah, misalnya kayak gitu. Itu baru berbeda nih. Kalau A, B, C ini sama. Oh iya. Oke. Oke, kesimpulannya dibikin satu paragraf aja ya. Kesimpulan dan sarannya dibikin paragraf aja. Siap, Bu. Oke. Udah. Udah, Mbak. Sip. Sekarang Mas Gede. Makasih, Bu. Iya, sama-sama Mbak Ceida. Mas Gede udah diupload belum ke tugas 4 di e-learning tugasnya? Belum, Mbak. Nah, belum, Mbak. Kan kalau dari saya kemarin udah ada revisi ya, langsung di WA sebentar. Yang udah saya merah-merahin itu kan, Mas, ini abstraknya ditambah pakai bahasa Inggris. Kan udah direvisi itu ya. Coba diupload ke tugas 4 aja biar ketahuan berapa persen plagiatnya. Oh iya. Iya. Ya, Mbak. Kita Bingungan ini. Apa? Karena juknisnya itu saya bingung, nggak ada juknis penulisannya, Mbak ya. Ada di materi selingkuh UT. Itu saya bingung kan cari di web, takutnya untuk keyword yang gitu-gitu itu loh. Oh, ada. Abstrak berapa kata gitu. Oh, ada. Saya kirimin nanti di ini ya, di ini aja.
saya kirimin di tugas 4. Hasil revisinya nanti saya kirimin itu aja. Poin format penulisan aja. Ya, siap. Oke. Soalnya saya 20 halaman takutnya kebanyakan di 24 kalau nggak salah. Iya, lumayan banyak sih itu. Cuman ini aja. Udah sebentar, ini Mbak Nurasana belum bisa join. Apa karena waktunya udah mau kok? Ya udah. Mbak Nurasana, Ya, siap. Mas Gede oke ya? Terima kasih, Mbak. Udah oke semua? Ya, besok saya upload, Pak. Sekarang Nah. saya revisi lagi dikit. Iya. Kecil gininya ya. Iya. Terus kita mau ngomong apa saya? Kita masih ada sampai tanggal 19 Desember. Saya tunggu teman-teman sampai tanggal 15 Desember. Sekarang tanggal berapa? Masih lama. Masih ada 2 minggu lagi untuk teman-teman merevisi tugasnya. Nanti di tugas 4 aja. Pokoknya setiap yang sudah direvisi di WA, saya suruh upload di tugas 4. Supaya tahu berapa banyak dan berapa persentase dari plagiat ceknya. Mbak Nurasana, sebentar. Saya belum lihat tugasnya ya. Mbak Nurasana. Oke. Mbak Nurasana di sini Turnitinnya 16% ya. Dari yang ada sih. Mbak Nurasana udah bener. Nih, ini Mbak Nurasana, Mbak Ceida, penulisan nama yang benar itu ada di tugasnya Mbak Nurasana nih. Jadi ada, nanti deh saya kirimin ke teman-teman semuanya sistematika penulisan. Jadi saya kasih materi selingkuh ute. Sebenarnya itu ada di pertemuan pertama. Itu tuh udah ada tata cara penulisannya. Oke, Mbak Nurasana tidak ada revisi ya dari saya ya. Kayak udah biasa nih Mbak Nurasana nulis nih. Mbak Nurasana udah biasa nulis ya. Jadi udah rapi banget. Ada nggak ya Mbak Nurasananya? Loh, nggak ada. Ya udah ya, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau misalnya tidak ada, kita by chat aja di WA. Nanti setiap revisi tolong diupload ke tugas 4 supaya bisa dilihat presentasinya sampai nanti teman-teman ada di final itu di pertemuan ke-14. Oke, nggak ada lagi Mbak Kartini? Nggak ada. Mbak Teresia? Oke, Mbak Ceida? Pas, Bu. Pas. Mas Gede, oke? Oke, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita tidak ada lagi tuh web, cuman nanti teman-teman bisa WA saya aja. Saya akan segera balas dan nanti di tugas 11 itu, di tugas 4 itu sering-sering diupload aja hasil revisinya. Oke, saya tutup tuh web pada sebentar Mbak Ceida sama Mas Gede tolong di mana? Dihidupin dulu kameranya, saya mau screenshot dulu. Oke, belum mandi ya masih. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih pertemuan kali ini. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Oke, terima kasih semuanya. Silakan, Liv.